Dalam hierarki kehidupan, sel memiliki peranan yang sangat penting sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki sel sebagai unit struktural dan fungsional yang menjalankan fungsi hidup. Bahkan, virus corona yang melanda dunia juga tersusun atas sel. Bagaimana sel dapat menjalankan fungsi ini? Yuk adik-adik, kita sama-sama mempelajarinya. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama saya Kak Danar. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sel. Kira-kira adik-adik sudah tahu kan apa itu sel? Setiap makhluk hidup tersusun atas salah satu dari dua jenis sel, yang secara struktural dan fungsional berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera yang memiliki sel prokariotik, sedangkan protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Ayo adik-adik, kira-kira apa sih perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik? Sel prokariotik merupakan sel yang memiliki inti sel atau nukleus, tetapi inti selnya tidak dibungkus oleh membran inti. Contohnya sel pada bakteri. Berbeda dengan sel prokariotik, sel eukariotik lebih kompleks. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel atau nukleus dan dibungkus oleh membran inti. Di dalam sel eukariotik juga ada organel-organel selnya. Contohnya adalah sel pada protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Sel terdiri atas 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan nukleus atau inti sel. Nah, sampai di sini pasti adik-adik sudah paham kan perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah adik-adik, sebelum Kak Danar mengakhiri, kira-kira sel yang menyusun tubuh kita termasuk dalam sel eukariotik atau prokariotik ya? Atau sel pada coronavirus itu termasuk dalam sel prokariotik atau sel eukariotik? Silakan adik-adik tulis jawaban di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.